Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di dapur Mama Ninda. Di video kali ini Mama akan membuat olahan sagu mutiara dan tepung hunkwe. Jadi jajanan pasar yang tampilannya sangat cantik dan rasanya dijamin enak, lembut dan legit. Bahan-bahannya sangat ekonomis dan cara buatnya juga sangat mudah. Satu resep ini jadi banyak banget ya teman-teman. Kue cantik manis mutiara hunkwe ini cocok dijadikan ide jualan dengan modal kecil yang sangat menguntungkan. Silahkan dicoba di rumah dan resepnya sangat recommended. Bagi yang mau tahu cara buatnya, silahkan disimak videonya sampai selesai. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, share, dan komen. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman dapat video terbaru dari dapur Mama Ninda. Terima kasih. Langsung saja siapkan bahan dan cara pembuatan. Langkah pertama, siapkan 100 gram sagu mutiara. Kemudian rebus di air yang sudah mendidih. Sagu mutiara ini akan Mama beri pewarna makanan warna ungu. Aduk sampai pewarna tercampur dengan rata. Jika nggak suka pewarna ini bisa di skip ya. Kemudian tutup dan rebus selama 5 menit. Mama akan pakai metode 537 ya teman-teman. Nah, ini sudah 5 menit, kita aduk sebentar. Lalu matikan api kompornya dan tutup selama 30 menit. Setelah 30 menit, kita aduk supaya nggak saling menempel. Nah, ini sagu mutiaranya belum matang sempurna. Lalu didihkan kembali. Setelah mendidih, tutup dan rebus kembali selama 7 menit. Nah, ini sudah 7 menit. Lalu matikan api kompornya. Lalu tutup sampai uap panasnya hilang dan matang sempurna. Langkah selanjutnya, siapkan cetakan twister diameter 5,5 cm. Untuk cetakannya bebas ya, pakai saja yang ada di rumah. Lalu oles dengan minyak goreng sampai rata. Dan lakukan sampai selesai. Nah, ini sudah selesai. Kita kembali lagi ke sagu mutiara. Ini sagu mutiaranya sudah matang sempurna. Lalu angkat dan tiriskan dan sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya pembuatan adonan hunkwe. Masukkan 70 gram tepung hunkwe, 110 gram gula pasir. Ini opsional, bisa ditambah atau bisa dikurangi sesuai selera. 1/4 sendok teh garam, lalu aduk dahulu sampai tercampur rata. Masukkan sekitar setengah sendok teh vanili cair. Lalu masukkan sekitar 600 ml santan. Santan ini didapat dari setengah butir kelapa ukuran sedang ya teman-teman. Sebelum dimasak, aduk dahulu sampai tercampur rata. Nah, ini siap dimasak dengan api sedang cenderung kecil. Sambil terus diaduk supaya nggak ada bahan yang menggumpal. Lanjut masak sampai mendidih atau sampai meletup-letup. Nah, ini sudah mendidih dan meletup-letup. Lalu masukkan sagu mutiara yang sudah ditiriskan. Ini api kompornya masih menyala sangat kecil ya teman-teman. Aduk sampai sagu mutiara tercampur rata. Nah, ini sudah cukup. Lalu matikan api kompornya dan angkat. Selanjutnya masukkan adonan sekitar 2-3 sendok makan atau sampai penuh. Nah, seperti ini.
Gerak cepat ya teman-teman, supaya adonan nggak keburu menggumpal. Tuang semua cetakan sampai selesai. Nah, ini sudah selesai dengan isi full seperti ini. Hasilnya sekitar 29 piece. Lalu diamkan dahulu sampai set. Nah, ini sudah set. Lalu keluarkan dari cetakan, bantu keluarkan dengan tusuk lidi. Nah, hasilnya seperti ini, sangat cantik ya teman-teman. Keluarkan semua kue cantik manis mutiaranya dari cetakan dan lakukan sampai selesai. Nah, ini sudah selesai. Bisa dilihat ya teman-teman. Ini tampilannya cantik banget dan teksturnya sangat lembut. Dicoba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya benar-benar enak, manis, dan sangat lembut. Teman-teman wajib coba di rumah. Kue cantik manis mutiara ini recommended buat ide jualan seribuan. Insya Allah dijamin laris manis. Selamat mencoba ya, semoga resepnya bermanfaat dan menginspirasi. Langkah pertama, mama akan merebus santan supaya kue nggak mudah basi. Siapkan panci dan masukkan 900 ml santan, 175 gram gula pasir, ini opsional, bisa ditambah atau bisa dikurangi. Lalu 1 lembar daun pandan dan aduk dahulu sampai tercampur rata. Selanjutnya masak dengan api sedang sambil terus diaduk ya, supaya santan nggak pecah. Lanjut masak sampai mendidih. Setelah mendidih, angkat dan diamkan dahulu sampai dingin, baru bisa digunakan. Langkah selanjutnya, siapkan 100 gram sagu mutiara. Ini sudah dipilih yang putihnya saja, lalu rebus di air yang sudah mendidih. Mama akan rebus pakai metode 537, lalu tutup dan rebus selama 5 menit. Bisa juga direbus nggak pakai metode ini ya teman-teman. Ini sudah 5 menit, kemudian buka tutupnya, lalu aduk sebentar. Kemudian matikan api kompornya dan diamkan selama 30 menit. Dan tutup panci jangan dibuka-buka. Nah, ini sudah 30 menit, buka tutupnya lalu aduk sebentar supaya nggak saling menempel. Selanjutnya nyalakan kembali api kompornya, lalu rebus sampai mendidih. Nah, ini sudah mendidih, lalu tutup dan rebus kembali selama 7 menit. Ini sudah 7 menit, lalu buka tutupnya dan aduk. Ini sagu mutiaranya belum matang sempurna, di tengahnya masih ada bintik putihnya. Kemudian matikan api kompornya, lalu tutup dan diamkan sampai uap panasnya berkurang. Nah, ini sudah didiamkan beberapa menit, uap panasnya sudah berkurang dan sagu mutiaranya sudah matang sempurna. Kemudian angkat dan bilas dengan air matang dan tiriskan. Selanjutnya bagi sagu mutiara menjadi 3 bagian sama rata. Ini akan mama beri pewarna makanan ya teman-teman. Di sini akan mama beri pewarna makanan warna biru, ungu, dan hijau. Untuk warna dan kepekatannya disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Nah, ini sudah selesai. Kemudian rendam dengan air panas supaya pewarna meresap ke dalam sagu mutiara. Lalu aduk, kemudian diamkan dahulu sampai hangat. Nah, ini sudah hangat, lalu bilas dengan air matang sampai air bilasannya jernih.
Ini sudah selesai, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya membuat adonan. Siapkan teflon. Masukkan 150 gram tepung hunkwe. Supaya rasanya lebih enak, Mama tambahkan setengah sendok teh bubuk jeli rasa kelapa muda, lalu setengah sendok teh garam, dan aduk dahulu sampai tercampur rata. Kemudian masukkan santan yang sudah dingin, dimasukkan 2 tahap. Aduk dahulu sampai tercampur rata dan lakukan sampai santan habis ya teman-teman. Nah, ini siap dimasak dengan api sedang cenderung kecil. Sambil terus diaduk ya, supaya nggak ada gumpalan dan supaya bawahnya nggak berkerak atau gosong. Lanjut masak sampai meletup-letup. Oh ya, sebelum meletup-letup ini akan Mama beri setengah sendok teh pewarna makanan warna putih. Beri sedikit air panas, lalu aduk sampai tercampur rata. Fungsi pemutih ini supaya adonannya putih dan cantik. Tapi kalau teman-teman gak suka pemutih ini bisa di skip ya. Aduk kembali sampai tercampur rata. Nah, ini sudah meletup-letup. Matikan api kompornya. Ini akan Mama ambil secukupnya untuk hiasan di atas cetakan. Ini akan Mama beri pewarna makanan ya teman-teman, supaya warnanya lebih menarik. Beri pewarna makanan warna merah, aduk sampai tercampur rata. Nah, ini sudah cukup. Untuk mempermudah akan Mama masukkan ke plastik segitiga. Bisa juga dimasukkan menggunakan sendok ya teman-teman. Langkah selanjutnya siapkan cetakan bunga sakura. Ini diameter 6,5 cm. Dan ini sudah dibasahi dengan air matang ya teman-teman. Gunting sedikit ujung plastik adonan, lalu aplikasikan di tengahnya seperti ini. Lakukan sampai selesai. Nah, ini sudah selesai. Kita kembali ke adonan. Nyalakan api kompornya. Dimasak dengan api kecil saja ya teman-teman, supaya bawahnya nggak berkerak. Setelah meletup-letup, masukkan sagu mutiara yang sudah ditiriskan. Aduk sampai tercampur rata. Nah, ini sudah cukup. Matikan api kompornya dan angkat. Selagi masih panas langsung dimasukkan ke cetakan ya teman-teman, supaya adonan nggak keburu menggumpal atau mengeras. Lalu hentak-hentakan supaya rata dan lakukan sampai selesai. Ini sudah selesai. Satu resep menghasilkan 26 pieces ya teman-teman. Lalu diamkan dahulu sampai set, baru dikeluarkan dari cetakan. Ini sudah set, teksturnya sangat lembut. Lalu keluarkan dari cetakan. Wow, ini hasilnya cantik banget dan sangat lembut. Tata ditampah, keluarkan semua kue cantik manis dari cetakan dan lakukan sampai selesai. Nah, ini sudah selesai. Kue cantik manis ini sangat cocok dijadikan ide hantaran ya teman-teman. Bahkan untuk ide jualan dengan modal kecil yang sangat menguntungkan. Ini teksturnya sangat lembut. Dicoba dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim.
Ini rasanya benar-benar enak banget, lembut dan legit. Pokoknya teman-teman wajib coba di rumah. Selamat mencoba ya, semoga resepnya bermanfaat dan menginspirasi. Langkah pertama, siapkan air matang dan cetakan twister. Cetakan ini akan mama oles dengan air supaya nggak lengket ya teman-teman. Oles cetakan tipis-tipis saja. Oles semua cetakan sampai selesai. Nah, ini cetakannya sudah selesai, lalu sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya mama akan merebus sagu mutiara. Masukkan 800 ml air. Nyalakan kompor dengan api sedang, masak air sampai mendidih. Setelah mendidih, masukkan 80 gram sagu mutiara. Supaya warnanya cantik dan gak pucat, beri sedikit pewarna makanan merah. Ini opsional ya, kalau teman-teman gak suka bisa di skip. Aduk sampai tercampur rata. Lalu rebus selama 5 menit. Setelah 5 menit, matikan api kompornya. Lalu tutup dan diamkan selama 30 menit. Nah, ini sudah didiamkan 30 menit. Aduk dulu supaya nggak saling menempel. Ini belum matang sempurna, di tengahnya masih ada titik putihnya. Rebus kembali sampai mendidih. Nah, ini sudah mendidih, rebus kembali selama 7 menit. Setelah direbus selama 7 menit, matikan api kompornya, tetap ditutup ya. Biarkan sagu mutiara sampai matang sempurna. Setelah didiamkan beberapa saat, sagu mutiaranya sudah matang sempurna, lalu sisihkan terlebih dahulu. Nah, hasilnya seperti ini, sangat cantik. Langkah selanjutnya, siapkan teflon. Masukkan 70 gram tepung hunkwe, 110 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, dan setengah sendok teh vanili bubuk. Aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan 600 ml santan, dimasukkan secara bertahap. Sambil terus diaduk dan lakukan sampai selesai. Setelah tercampur rata, adonan ini siap dimasak. Lalu nyalakan kompor dengan api sedang cenderung kecil, sambil terus diaduk supaya nggak ada bahan yang menggumpal. Nah, ini sudah mulai mengental, terus diaduk ya supaya nggak ada bahan yang menggumpal. Setelah meletup-letup seperti ini, lalu masukkan sagu mutiara yang sudah ditiriskan. Aduk sampai semua bahan tercampur dengan merata. Ini sudah tercampur rata, sudah cukup, lalu siap dicetak. Selagi adonan masih panas, langsung dimasukkan ke cetakan supaya hasilnya mulus. Karena kalau adonan sudah dingin, hasilnya kurang bagus ya teman-teman. Masukkan semua kue cantik manis sagu mutiara ke cetakan dan lakukan sampai selesai. Setelah kue cantik manis mutiaranya sudah dingin, lalu keluarkan dari cetakan. Wah, bisa dilihat ya teman-teman, ini tampilannya sangat cantik. Supaya lebih cepat, bantu keluarkan dengan lidi. Keluarkan semua kue cantik manis mutiaranya dari cetakan dan lakukan sampai selesai. Nah, ini sudah selesai. Satu resep menghasilkan 34 piece ya teman-teman. Yang 5 piece sudah dimakan anak-anak, sudah nggak sabar. Sekarang waktunya icip-icip yuk. Lihat ya teman-teman, ini teksturnya sangat lentur dan lembut.
Hanya modal sagu mutiara dan tepung hunkwe menghasilkan kue yang sangat cantik. Dicoba dulu ya teman-teman. Bismillahirrohmanirrohim. Ini rasanya enak banget, lembut dan manisnya pas. Silahkan dicoba di rumah. Ini beneran enak banget, recommended. Kue cantik sagu mutiara ini sangat cocok dijadikan ide jualan ya teman-teman. Dijual dengan harga 1000-an, dijamin laris manis. Selamat mencoba ya teman-teman, semoga resepnya bermanfaat dan menginspirasi. Langkah pertama, mama akan merebus santan supaya kue nggak mudah basi. Siapkan panci dan masukkan 900 ml santan, 175 gram gula pasir, ini opsional, bisa ditambah atau bisa dikurangi. Lalu 1 lembar daun pandan dan aduk dahulu sampai tercampur rata. Selanjutnya masak dengan api sedang sambil terus diaduk ya supaya santan nggak pecah. Lanjut masak sampai mendidih. Setelah mendidih, angkat dan diamkan dahulu sampai dingin, baru bisa digunakan. Langkah selanjutnya, siapkan 100 gram sagu mutiara. Ini sudah dipilih yang putihnya saja, lalu rebus di air yang sudah mendidih. Mama akan rebus pakai metode 537, lalu tutup dan rebus selama 5 menit. Bisa juga direbus nggak pakai metode ini ya teman-teman. Ini sudah 5 menit, kemudian buka tutupnya, lalu aduk sebentar. Kemudian matikan api kompornya dan diamkan selama 30 menit. Dan tutup panci jangan dibuka-buka. Nah, ini sudah 30 menit, buka tutupnya lalu aduk sebentar supaya nggak saling menempel. Selanjutnya nyalakan kembali api kompornya, lalu rebus sampai mendidih. Nah, ini sudah mendidih, lalu tutup dan rebus kembali selama 7 menit. Ini sudah 7 menit, lalu buka tutupnya dan aduk. Ini sagu mutiaranya belum matang sempurna, di tengahnya masih ada bintik putihnya. Kemudian matikan api kompornya, lalu tutup dan diamkan sampai uap panasnya berkurang. Nah, ini sudah didiamkan beberapa menit, uap panasnya sudah berkurang dan sagu mutiaranya sudah matang sempurna. Kemudian angkat dan bilas dengan air matang dan tiriskan. Selanjutnya bagi menjadi 3 bagian sama rata. Yang pertama, beri pewarna makanan warna merah rose secukupnya, lalu aduk sampai tercampur rata. Untuk kepekatan warna disesuaikan saja dengan selera ya teman-teman. Nah, ini sudah cukup. Dan yang kedua, beri pewarna makanan warna kuning, aduk sampai tercampur rata. Yang terakhir, beri pewarna makanan warna hijau, aduk sampai pewarna tercampur dengan rata. Setelah selesai, beri air panas supaya pewarna meresap ke sagu mutiara. Lalu aduk dan diamkan dahulu sampai hangat. Nah, ini sagu mutiaranya sudah hangat, lalu bilas sampai air bilasannya jernih. Bilas dengan air matang 2-3 kali ya teman-teman. Lakukan juga dengan yang warna kuning dan hijau sampai selesai.
Setelah dibilas, sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya membuat adonan. Siapkan panci, lalu masukkan 150 gram tepung hunkwe. Supaya rasanya lebih enak, Mama tambahkan setengah sendok teh bubuk jeli rasa kelapa muda, lalu setengah sendok teh garam, dan aduk dahulu sampai tercampur rata. Kemudian masukkan santan yang sudah dingin, dimasukkan 2 tahap. Aduk dahulu sampai tercampur rata dan lakukan sampai santan habis ya teman-teman. Nah, ini siap dimasak dengan api sedang cenderung kecil. Sambil terus diaduk ya, supaya nggak ada gumpalan dan supaya bawahnya nggak berkerak atau gosong. Lanjut masak sampai meletup-letup. Oh ya, sebelum meletup-letup ini akan Mama beri setengah sendok teh pewarna makanan warna putih. Beri sedikit air panas, lalu aduk sampai tercampur rata. Fungsi pemutih ini supaya adonannya putih dan cantik. Tapi kalau teman-teman gak suka pemutih ini bisa di skip ya. Aduk kembali sampai tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata. Kemudian masukkan sagu mutiara yang sudah ditiriskan. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Ini posisi apinya kecil ya teman-teman. Lakukan sampai adonan meletup-letup atau matang. Nah, ini adonannya sudah meletup-letup, kemudian angkat. Langkah selanjutnya siapkan cetakan twister, ini diameter 5 cm, lalu oles dengan air matang. Lalu masukkan kue cantik manis sampai penuh. Di tahap ini gerak cepat ya teman-teman, supaya adonan gak keburu menggumpal. Lakukan sampai selesai. Nah, ini sudah selesai. Satu resep menghasilkan banyak banget, sekitar 46 pieces. Lalu diamkan dahulu sampai set. Nah, ini sudah set atau sudah mengeras. Ini nggak lengket ya teman-teman. Lalu keluarkan dari cetakan. Nah, bisa dilihat ya, ini tampilannya cantik banget dan teksturnya juga sangat lembut. Lalu tata di tampah. Keluarkan semua kue cantik manis dari cetakan dan lakukan sampai selesai. Jika mau coba jualan, kemas dengan mika ukuran nomor 6, lalu tutup dan staples. Supaya lebih cantik dan meningkatkan harga jual, beri stiker ucapan terima kasih. Ini dijual dengan harga 1000-an, laris banget loh teman-teman. Sekarang waktunya icip-icip. Ini teksturnya sangat lembut. Dicoba dulu ya, bismillahirrohmanirrohim. Ini rasanya benar-benar enak banget, lembut, legit, dan ada aroma kelapa mudanya. Pokoknya teman-teman wajib coba di rumah. Selamat mencoba ya, semoga resepnya bermanfaat dan menginspirasi. Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa ya, bantu subscribe, like, share, dan komen. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan share, Mama ucapkan terima kasih banyak. Tetap semangat berbagi, terima kasih, wassalamualaikum.